Oke, ceritakan sejarahnya Bapak menjadi wasit, Pak. Ya, baik. Nama saya Wahyana. Saya tinggal di Jogja, tepatnya di Gancahan 7, Sidomulyo, kemudian Sleman, Yogyakarta. Eh, Awalnya saya sebelumnya tidak ada keinginan untuk jadi wasit bulu tangkis karena dulu waktu saya masih muda itu olahraga saya adalah bola voli. Nah, bahkan saya sempat menjadi wasit bola voli tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Tetapi di perjalanan karier saya mendapat cedera ankle yang cukup berat sehingga dokter melarang saya untuk bermain bola voli lagi, sehingga saya fokus untuk menyembuhkan kaki saya. Nah, setelah kurang lebih 1 tahun itu sembuh total, saya tidak kembali ke bola voli walaupun ditawari untuk menjadi pelatih, tapi saya sudah tidak mau. Akhirnya ada teman yang mengajak saya untuk bermain bulu tangkis supaya menjaga kebugaran saja, supaya tidak langsung gemuk gitu ya. Biasanya kan dari atlet kalau sudah lama tidak berlatih langsung gemuk begitu. Nah, saya bergabung dengan teman-teman itu latihan seminggu 2 kali di daerah Budean. Nah, setelah saya berlatih ya kira-kira 11 sampai 12 bulan itu saya ditawari untuk menjadi hakim garis itu tahun 98, dan akhirnya saya mau karena saya memang orang olahraga dan senang olahraga begitu. Akhirnya saya bergabung di kabupaten ya, tingkat Kabupaten Sleman itu selama 2 tahun menjadi hakim garis. Nah, setelah itu ada penataran wasit tingkat Kabupaten Sleman di mana saya diminta untuk ikut ya. Nah, kebetulan saja setelah saya ikut dari berapa ya, 28 atau 27 orang itu, untuk teori saya dinyatakan lulus terbaik gitu. Nah, akhirnya di tahun 2000 itu saya mendapatkan sertifikat atau lisensi tingkat kabupaten. Nah, selang 2 tahun saya dikirim ke tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta untuk ujian. Saat itu dari 5 perwakilan kabupaten kota saya dinyatakan juga peserta terbaik ya, begitu, lulus dengan nilai memuaskan. Akhirnya kejuaraan nasional di Jogja yang mestinya itu kejuaraan nasional 2004, tetapi karena situasi tidak mendukung dipindah ke Januari 2005. Nah, di situ saya diikutkan ujian nasional B di kejuaraan nasional di Yogyakarta saat itu. Nah, saat itu alhamdulillah saya lulus ya, walaupun mungkin tidak terbaik tetapi saya lulus begitu. Nah, kemudian 1 tahun berikutnya 2006 tepatnya di ajang Indonesia Open yang digelar di Surabaya, saya dipanggil untuk ujian wasit nasional B. Nasional A, ya nasional A. Dan saat itu saya sebenarnya peringkat dua. Yang peringkat satunya adalah Yulianita dari DKI, tapi karena dia istilahnya dilarang oleh suaminya untuk melanjutkan itu, akhirnya pada saat 2006 itu pula saya dikirim ke tingkat Asia, ujian di Ceras Kuala Lumpur, ya itu dari 11 peserta dari 11 negara. Saat itu alhamdulillah saya lulus. Kemudian 2 tahun berikutnya di 2008 saya dipanggil untuk ujian certification tingkat Asia di Johor Bahru di kejuaraan Asia saat itu, dan alhamdulillah lulus juga. Setelah itu menanti cukup lama sebetulnya, sampai akhirnya 2012 saya dipanggil untuk atau dikirim oleh Badminton Asia untuk mengikuti ujian wasit BWF Certification, yaitu di Chiba, Jepang, di sini juga, yaitu tahun 2012. Ya, alhamdulillah dari 16 peserta saat itu ada 4 kandidat yang gagal dan saya termasuk yang dinyatakan lulus. Selang 4 tahun kemudian, yaitu di 2016, saya dipanggil oleh BWF untuk mengikuti ujian BWF Certification di Wuhan,
China, di mana saat itu adalah kejuaraan Thomas Super Cup Final. Dan alhamdulillah Yang 2012 tadi accreditation. ya, accreditation 2012 dan 2016 itu certification. Ya. Itu sejarahnya. Ya. Nah, menurut data Pak Wahyana di wasit lisensi BWF ini bertugas sampai kapan, Bapak? Ya, saya akan pensiun di tahun depan. Tahun depan Ya, 2022. 2022. Jadi tinggal ya 1,5 tahun atau bahkan kurang ya. Ya. Ya, itu saya berharap nanti setelah saya pensiun ya masih ada yang lebih muda dan bahkan seperti Mbak Lia, Mas Tommy, Mas Latif masih bisa melanjutkan karier mewakili Indonesia. Untuk tugas di Olimpiade kali ini yang tugas keberapa, Pak? Saya kira ini yang pertama, karena dulu kita masih punya senior-senior yang boleh dikatakan harus antri dulu ya, harus antri dulu. Sehingga ini merupakan pertama dan mungkin terakhir juga karena tahun depan saya pensiun. Wow, sekarang bagaimana Pak perasaan Bapak? Kemarin dipercaya ini ya Pak ya untuk memimpin wasit di partai final Pak. Boleh diceritakan ini Pak? Iya. Sangat bangga ya, sangat bangga dalam artian setiap wasit itu punya dambaan. Ya, karier tertinggi atau kejuaraan tertinggi itu adalah event Olimpiade, di mana wasit yang mencapai tingkatan atau bisa wasit di Olimpiade saja itu sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Apalagi kemarin ya saya dipercaya untuk memimpin di partai final sebesar Olimpiade ini sangat bangga dan sebenarnya terharu saya karena apa? Ya setidaknya dari badminton Asia ada yang dipercaya untuk memimpin di partai final perebutan medali emas. Ini ya jadi ya saya rasa untuk praktikal wasit-wasit kita ya baik dari Indonesia maupun dari negara lain dari Asia ini sebetulnya tidak kalah dengan benua yang lain, tapi saya sendiri tidak tahu kemarin kok hanya satu saja yang dipercaya untuk tampil di final. Untuk kedepannya harapan Bapak nih kepada junior Bapak apa Pak? Ya, jadi begini, jujur dulu saya berawal dari badminton Asia itu bahasa Inggris saya masih sangat kurang ya, dalam artian saat itu saya beruntung bisa lulus ya, tapi saya tetap berusaha untuk selalu belajar dan meningkatkan kemampuan saya. Nah, harapan saya kepada yang masih muda-muda itu ya itu tadi belajar karena apa? Yang namanya peraturan bulu tangkis itu boleh dikatakan hampir setiap minggu atau setiap bulan itu ada perkembangan, ada perubahan. Nah, menurut data Pak Wahyana di wasit lisensi BWF ini bertugas sampai kapan Bapak? Ya, saya akan pensiun di tahun depan. Tahun depan Ya, 2022. Jadi tinggal ya 1,5 tahun atau bahkan kurang ya. Ya. Ya itu saya berharap nanti setelah saya pensiun ya masih ada yang lebih muda dan bahkan seperti Mbak Lia, Mas Tommy, Mas Latif masih bisa melanjutkan karier mewakili Indonesia. Untuk tugas di Olimpiade kali ini yang tugas keberapa Pak? Saya kira ini yang pertama karena dulu kita masih punya senior-senior yang boleh dikatakan harus antri dulu ya, sehingga ini merupakan pertama dan mungkin terakhir juga karena tahun depan saya pensiun. Wow, sekarang bagaimana Pak perasaan Bapak? Kemarin dipercaya ini ya Pak ya untuk memimpin wasit di partai final Pak. Boleh diceritakan ini Pak? Iya. Sangat bangga dalam artian setiap wasit itu punya dambaan ya, karier tertinggi atau kejuaraan tertinggi itu adalah event Olimpiade, di mana wasit yang mencapai tingkatan atau bisa wasit di Olimpiade saja itu sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Apalagi kemarin ya saya dipercaya untuk memimpin di partai final sebesar Olimpiade ini sangat bangga dan sebenarnya terharu saya karena apa? Ya setidaknya dari badminton Asia ada yang dipercaya untuk memimpin di partai final perebutan medali emas. Ini ya jadi ya saya rasa untuk praktikal
wasit-wasit kita, ya baik dari Indonesia maupun dari negara lain, dari Asia ini sebetulnya tidak kalah dengan benua yang lain, tapi saya sendiri tidak tahu kemarin kok hanya satu saja yang dipercaya untuk tampil di final. Untuk kedepannya harapan Bapak nih kepada junior Bapak apa Pak? Ya, jadi begini, jujur dulu saya berawal dari badminton Asia itu bahasa Inggris saya masih sangat kurang ya, dalam artian saat itu saya beruntung bisa lulus ya, tapi saya tetap berusaha untuk selalu belajar dan meningkatkan kemampuan saya. Nah, harapan saya kepada yang masih muda-muda itu ya itu tadi belajar karena apa? Yang namanya peraturan bulu tangkis itu boleh dikatakan hampir setiap minggu atau setiap bulan itu ada perkembangan, ada perubahan. Iya, Pak Wahyana ini profesi sehari-harinya sebetulnya apa Pak? Ya, saya kebetulan lulusan dari Fakultas Olahraga yang dulu namanya IKIP Negeri Yogyakarta dan sekarang berubah menjadi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, sesuai dengan ijazah yang saya miliki, saya akhirnya menjadi guru olahraga di sekolah SMP, ya, SMP Negeri 4 Patok Yogyakarta itu yang berada di Gunung Kidul, ya ada di Gunung Kidul. Selain menjadi guru olahraga, saya memang sudah sejak 2008 ya itu dipercaya menjadi wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Karena mau dijadikan kepala sekolah saya tidak mau. Iya. Jadi putra daerah ya Pak ya. Ya. Dukungan dari pejabat setempat Pak? Ya, kebetulan pejabat-pejabat kami sangat mendukung karier saya karena ini membawa nama daerah kami ya Gunung Kidul dan Yogyakarta di tingkat atau kancah nasional maupun internasional. Jadi pada saat mereka itu kami mintai perizinan ya boleh dikatakan, bahkan diberikan surat perintah tugas ya. Kalau di dalam negeri itu cukup sampai ke kepala dinas, dan kalau ke luar negeri itu dari bupati yang memberikan surat perintah tugas. Dan alhamdulillah selama ini tidak ada masalah dan mereka sangat mendukung sekali dan sangat bangga mempunyai wasit sekelas internasional gitu. Jadi tidak ada masalah dengan ini. Terima kasih.